Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya pribadi Muhammad Ramadhani bersama rekan saya Rangga Pangestu yang insya Allah akan membahas tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sebelum itu kami ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ustadz Amirullah yang telah memberikan kami tema ini. Langsung saja, Muhammadiyah adalah nama gerakan Islam yang lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 18 November 1912 pada saat waktu berdirinya mengajukan pengesahan kepada pemerintah Hindia Belanda menggunakan tanggal dan tahun miladiah. Adapun pertepatan waktu dengan tanggal Hijriyah ialah tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam berdasar pada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Pendiri Muhammadiyah adalah seorang kiai yang dikenal alim, cerdas dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sebelumnya atau nama kecilnya dulu bernama Muhammad Darwisi. Muhammadiyah didirikan dalam bentuk organisasi atau perkumpulan atau perhimpunan resmi yang sering disebut dengan persyarikatan, yang waktu itu memakai istilah Persyarikatan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaruan di bidang keagamaan dan di bidang pendidikan. Adapun di dalam bidang keagamaan, Muhammadiyah ditekankan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kaitan ini, usaha-usaha pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah banyak terkait dengan masalah-masalah praktis, ubudiyah dan muamalah. Namun demikian, sebagaimana gerakan pembaruan Islam yang lain, Muhammadiyah konsisten dengan semboyan kembali pada ajaran yang murni, yakni Quran dan Sunnah. Di dalam bidang pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan menggabungkan dua sistem pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah model barat, dengan menghilangkan kelemahan dari keduanya, mengambil unsur-unsur yang baik dari sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan tradisional. Kemudian, Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri, seperti sekolah model barat, tetapi dimasukin pelajaran agama di dalamnya, sekolah dengan menyertakan pelajaran umum, bermacam-macam sekolah kejuruan dan lain-lain. Sedangkan dalam cara penyelenggaraannya tidak lagi dilaksanakan di masjid atau di langgar, tetapi tempat khusus yang dilengkapi dengan meja, kursi dan papan tulis. Tidak lagi duduk di lantai selain pembaruan dalam lembaga formal. Muhammadiyah juga memperbarui bentuk pendidikan tradisional non formal, yaitu pengajian. Nahdlatul Ulama NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejarah hari lahir Nahdlatul Ulama terjadi 93 tahun dulu, tepatnya tanggal 31 Januari 1926. Pendirian NU digagas para kiai ternama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, yang diselenggarakan pertemuan tersebut di kediaman Kiai Haji Wahab Kasbullah di Surabaya. Selain Kiai Haji Wahab Kasbullah, pertemuan para kiai tersebut itu juga merupakan prakarsa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bahasa pada waktu itu adalah upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan. Nahdlatul Ulama didirikan untuk menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional sebagai reaksi atas prestasi ideologi gerakan modernisme Islam yang menyusung gagasan purifikasi dan puritanisme. Pembentukan Nahdlatul Ulama merupakan upaya perorganisasian peran para ulama dan pesantren yang sudah ada sebelumnya, agar wilayah kerja keulamaan lebih ditingkatkan, dikembangkan dan diluaskan jangkauannya. Nahdlatul Ulama menilai tidak semua tradisi buruk, usang, tidak mempunyai relevansi kekinian, bahkan tidak jarang tradisi bisa memberikan inspirasi bagi munculnya modernisasi Islam. Penegasan atas pemihakan terhadap warisan masa lalu Islam diwujudkan dalam sikap bermazhab yang menjadi tipikal NU dalam memahami maksud Al-Quran dan hadis.
Kelahiran Nahdlatul Ulama merupakan muara dari rangkaian kegiatan yang mempunyai mata rantai hubungan dengan berbagai keadaan peristiwa yang dialami bangsa Indonesia sebelumnya dengan latar belakang tradisi keagamaan, masalah politik, dan kultural yang terjalin dalam suatu keterkaitan. Pada dasawarsa 1980 dan 1990, terjadi perubahan mengejutkan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Perubahan yang paling disoroti media massa dan sering menjadi bahan kajian akademis ialah proses kembali kita. Pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama menyatakan diri keluar dari politik praktis dan kembali menjadi Jamiyah Diniyah. Tegasnya sejak Muktamar Situbondo, para kiai bebas berelevasi dengan partai politik manapun. Perubahan juga terjadi di kalangan generasi muda Nahdlatul Ulama. Terlihat dinamika baru dengan menjamu aktivitas sosial dan intelektual yang nyaris tidak tertandingi oleh kalangan masyarakat lain. Selanjutnya adalah perbedaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait pemikiran pendahulu dan orientasi keagamaan. Kiai Haji Hashim Asy'ari, penganjur fikih mazhab Sunni terutama mazhab Syafi'i, menekankan pendidikan tradisional atau pesantren dan praktik tasawuf atau tarekat dan faham ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, reformisme tajdid Islam, puritanisasi atau purifikasi atau pemurnian ajaran Islam, Islam rasional, dan pembaruan sistem pendidikan Islam. Adapun distingsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait pengalaman ibadah. Nahdlatul Ulama membaca kunut dalam salat subuh, sedangkan Muhammadiyah tidak membaca kunut dalam salat subuh. Nahdlatul Ulama niat salat dengan membaca usolli, adapun Muhammadiyah niat salat tidak membaca usolli. Nahdlatul Ulama bacaan zikir setelah salat dengan suara nyaring, sedangkan Muhammadiyah zikir setelah salat dengan suara pelan. Nahdlatul Ulama menggunakan mazhab 4 dalam fikih, yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan Muhammadiyah tidak terikat pada mazhab dalam fikih. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pengalaman ibadah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.